Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang Gus Dur memang tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Gus Dur meskipun 12 tahun telah meninggalkan kita, tetapi kisahnya, joknya, keteladanannya masih terus hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Terutama ketika berbicara tentang Islam dan kebudayaan. Menurut Gus Dur, bahwa Islam itu hadir tidaklah untuk menghancurkan tradisi masyarakat. Islam hadir bukan untuk menghilangkan kebudayaan masyarakat lokal, tetapi Islam harus mampu menjadi harmonisasi untuk bersama-sama hidup di tengah-tengah budaya masyarakat kita. Masih terngiang-ngiang dalam pikiran apa yang terus Gus Dur ceritakan ketika Gus Dur dulu pernah mesantren di Tegalrejo. Beliau menceritakan antara gamelan dan kiai. Saat itu ada konflik di tengah masyarakat. Satu kelompok pengen beli gamelan, satu kelompok lagi pengen bangun masjid. Untuk apa ini kas desa ini? Ketika datang ke Tegalrejo, Gus Dur waktu itu masih muda mendampingi Kiai Khudori. Ternyata jawaban Kiai Khudori, udahlah beli gamelan saja dulu. Yang penting masyarakat rukun, guyup, masyarakat bahagia. Nanti kalau sudah kompak, guyup, bahagia, masjid akan tumbuh dengan sendirinya. Itu jawaban yang luar biasa yang terus menginspirasi Gus Dur hingga beliau menjadi guru bangsa. Jadi Islam itu bukan sekedar simbol, tetapi Islam itu adalah nilai-nilai. Kedamaian, kebahagiaan, kebersamaan, itulah Islam. Islam Gus Dur, Islam kita semua. Bukan Islam marah-marah, tetapi Islam yang ramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan Gus Dur dan banyak yang bisa kita bicarakan tentang Gus Dur. Banyak orang sudah mengakui beliau sebagai guru bangsa, bapak bangsa, dan lain sebagainya. Yang menarik dari Gus Dur itu, beliau punya banyak wajah. Bahkan kalau pakai istilah Jawa, manusia yang relatif jangkep, yang bisa kita jadikan sebagai teladan dalam beragama, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Beliau lengkap betul karena kalau kita bicara di sisi kebudayaan misalnya, beliau pernah jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Dan apresiasi beliau terhadap kesenian luar biasa. Beliau bukan hanya mengkoleksi musik-musik klasik, yang bahkan hanya sedikit orang di Indonesia yang punya koleksinya. Tapi juga beliau pecinta wayang, yang bisa semalam suntuk menonton wayang. Beliau menguasai ilmu-ilmu warisan Islam secara baik, sehingga disebut alim. Tapi juga menguasai ilmu-ilmu sosial, politik, budaya dari barat dengan baik juga. Artinya ini yang melahirkan sosok Gus Dur yang kita kagumi hari ini. Satu kuncinya, beliau bisa merangkul banyak kalangan karena satu hal, beliau yakin terhadap dirinya sendiri dan terhadap keyakinannya sendiri. Sehingga mampu bergaul dengan siapapun. Orang yang sudah berdiri tegak dan punya kuda-kuda yang kuat, tidak takut terhadap angin atau badai dari manapun. Hanya orang yang posisi berdirinya, kuda-kudanya lemah, yang mengkhawatirkan embusan badai dari luar. Itu mungkin yang bisa kita ambil semangat Gus Dur. Betapa Gus Dur bisa masuk ke semua ruangan, berbicara dalam banyak level, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena kuda-kudanya sudah kuat. Kuda-kuda yang dia bangun mulai dari awal. Mulai paling tidak bahkan dari Magelang. Dari ketika beliau menjadi santri dari Kiai Khudori, abahnya Gus Yusuf.
Dari situ kita bisa belajar bahwa kuda-kuda yang kuat dibentuk dari awal dan akan menghasilkan manusia yang besar dan menghasilkan karya budaya yang juga besar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sorry dalam perjalanan menuju ke Canggu dari Ubud, rumah saya. Ya, perkenalan saya sama Gus Dur tuh sudah lama sekali ya. Awal tahun 70-an. Pada waktu itu saya kebetulan memberikan paper di acara HIPIS ya. Dan nah itu satu momen yang sangat mengesankan sekali buat saya, karena itu pertama kali saya ketemu Gus Dur tahun 78 kalau nggak salah, saya lupa juga, udah lama sekali. Nah pada waktu itu saya dengan almarhum Adi Condro dengan Gus Dur bertiga, tiba-tiba Gus Dur bilang, "Frank, ayo ikut aku yuk." Aku bilang, "Mau kemana mas?" Gitu. "Ya udah pokoknya ikut aja lah." Oke, kita ikut aja berdua dengan Adi Condro naik ke mobil Gus Dur. Ternyata kita diajak keliling itu ke tempat-tempat yang jadi markas dalam tanda petik NU ya. Ketemu orang-orang NU di sana. Dari itu hampir di setiap toko-toko kecil itu semuanya orang-orang NU ya. Dan akhirnya kita keliling, saya lupa di kota apa itu, sangat lama sekali ngikut dari satu tempat ke tempat lain dengan Gus Dur, dan terus melihat bagaimana orang-orang NU ya begitu hormatnya sama Gus Dur tentu aja ya, dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya. Itu Seharusnya saya bicara tentang Gus Dur itu dengan santai, sesuai dengan gayanya yang kelihatannya tidak pernah benar-benar serius kalau bicara. Tapi entah kenapa tiap kali saya bicara tentang Gus Dur, bawaannya ya serius dan kadang tegang. Entah kenapa. Mungkin karena kalau saya membicarakan beliau, bukan gaya sehari-hari itu yang saya bicarakan, tetapi dibalik dari semua apa yang dia omongkan, apa yang dia candain. Nah, itu semua berkaitan dengan makna, dan ini menjadi serius. Ya, makna yang dia sebenarnya mau ungkapkan, ya hal-hal yang tentang keberanian bersikap, ya, tentang bagaimana harus militan memperjuangkan sesuatu, dan bagaimana kontroversi-kontroversi yang muncul dari ucapan-ucapannya yang ya sekilas kita lihat itu canda dan membuat kita tertawa, bahagia. Tapi kita tahu juga bahwa di balik itu semua memiliki sebuah tantangan yang membutuhkan mental yang kuat ya, untuk memperjuangkan itu, untuk mewujudkan ide-ide Gus Dur itu. Dan bagaimana kita tahu dia membuka koridor, ya, membuka sekat-sekat, partisi-partisi yang selama ini kita anggap itu sulit untuk digeser dan dibuka. Baik secara politik selama dia menjadi presiden. Dan kita tahu bagaimana dia membuka ruang-ruang untuk budaya atau suara-suara marginal. Sehingga saya tak segan menyebutnya dia adalah bapak pluralisme, bapak multikulturalisme Indonesia. Ya selalu sampai di sini saya menjadi tegang.
longer fall.